Ini bukan neraka. Kenapa? Karena di dunia ini masih ada orang Kristen. Di neraka tidak ada orang Kristen sejati di sana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terpilih dari 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 19. Demikianlah bunyi firman Allah. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah beberapa waktu sebelumnya kita menyoroti bagian firman Tuhan ini bagian per bagian atau secara eksposisi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita melanjutkan di ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Nah, menarik saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita menyoroti bagian firman Tuhan ini dimulai dengan kalimat karena sekarang telah tiba saatnya. Setelah kita mempelajari ayat 12 sampai ayat 16 tentang penderitaan yang tidak bisa dihindari oleh orang percaya sejati, orang percaya yang sungguh-sungguh sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya bahwa kita memang hidup mau diatur oleh Tuhan, ya. Maka saudara-saudara, kita akan mengalami bagian penderitaan. Nah, kenapa kita mengalami bagian penderitaan itu? Ayat ini mengatakan karena. Nah, berarti ini penyebabnya, ini alasannya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, ya. Penghakiman yang dimaksud di sini bukan penghakiman akhir zaman. Ada kelompok yang menafsirkan ini penghakiman akhir zaman, lalu dikaitkan dengan api penyucian dan lain sebagainya. Tidak. Ini di saat orang-orang itu hidup di bumi ini, ya. Pada zaman itu, dan kalau kita soroti dalam konteks sekarang, Tuhan juga bisa melakukan ini dengan cara yang berbeda, ya. Nah, dikatakan karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Rumah Allah di sini dalam konteks sekarang ini bicara gereja. Jadi orang percaya yang menderita dari ayat 12, 13, 14, ya 15 pengecualian, ya tidak boleh menderita seperti itu. Lalu ayat 16 kembali menyoroti penderitaan Kristen. Maka ini karena memang Tuhan itu dalam skenarionya mengatur supaya anak-anaknya itu dihakimi terlebih dahulu, ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang dalam beberapa kasus Tuhan sepertinya menghakimi orang luar lebih dahulu. Tapi secara umum Allah memulainya pada rumah Allah sendiri, pada gerejanya sendiri, ya. Lalu dilanjutkan di bagian selanjutnya, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita. Nah, kita di sini adalah penerima surat Petrus ini dan juga semua orang percaya yang hidup sampai saat ini. Kitalah yang ada di gereja ini yang pertama-tama dihakimi. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting, ya. Nah, perlu saudara tahu bahwa dalam rumah Allah itu,
ya, dalam rumah Allah itu atau dalam agama Kristen itu, penghakiman itu terjadi pada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah Kristen bertobat. Dan kelompok yang kedua adalah Kristen tidak bertobat. Ya, jadi Kristen itu ada yang bertobat, ada yang tidak. Kalau hanya sekedar beragama itu tidak jaminan. Karena kita tahu bahwa ada orang juga agamanya jelas, ya, KTP-nya jelas, kartu keluarganya jelas, keanggotaannya dalam gereja lokal tertentu juga jelas. Tapi apakah dia bertobat atau tidak? Nah, itu yang masalah. Nah, saudara-saudara perhatikan bahwa penghakiman dimulai di dalam gereja. Di dalam gereja ada dua kelompok. Ada Kristen bertobat, ada Kristen tidak bertobat. Ada Kristen asli, ada Kristen palsu. Makanya kalau kita belajar firman Tuhan dalam beberapa data, ada penggambaran-penggambaran seputaran itu. Saudara kalau baca di Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 bahkan ayat 8, di sana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dalam dirinya itu ada ranting, ya, bapaknya pengusaha, ya, Yesuslah pokok anggur, lalu ada ranting-ranting. Nah, ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Ranting-ranting ini ada di dalam tempat yang bernama rumah Allah atau gereja. Gereja itu kan pusat penyembahannya Yesus, ya. Jadi walaupun orang berseru, orang sama-sama berseru Yesus Tuhan, tapi yang berseru ini ada dua kelompok. Ada yang betul-betul asli, ada yang palsu. Nah, yang palsu-palsu ini yang disebut dengan ranting yang tidak berbuah. Sedangkan yang asli disebut dengan ranting berbuah. Ya, kalau yang asli, saudara-saudara, sekalipun dia sudah berbuat banyak, dia sudah melayani, membantu orang, ya, menolong orang, tapi dia tidak menjadikan itu sebagai dasar untuk bermegah, apalagi selamat. Tidak sama sekali. Selamat hanya karena anugerah. Dia melakukan apapun adalah bentuk syukur. Dan kecenderungan dari kelompok Kristen asli adalah kalau melakukan apa-apa, dia lupa apa yang dia lakukan. Allah tidak mungkin lupa. Saudara ingat ya, Allah tidak mungkin lupa jeripaya orang-orang itu. Karena Alkitab berkata, jeripayamu tidak akan sia-sia. Engkau beri air secangkir saja kepada salah seorang anak kecil ini karena dia adalah muridku, kata Yesus, engkau tidak akan kehilangan upah. Berarti jeripaya orang Kristen asli, ya, orang Kristen bertobat, Tuhan catat semuanya. Tapi dari data firman Allah pada waktu Yesus kembali di dalam Matius 25 itu, ya, ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46 di sana, kalau Anda belajar bahwa Yesus pisahkan tuh domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri kan. Nah, kepada domba-domba itu Yesus berkata, waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Waktu aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Waktu aku sakit, aku di penjara, engkau melawat aku, mengunjungi aku. Ya, tapi orang-orang Kristen asli yang dulunya kotor, berdosa, nakal, jahat, tapi kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagai bentuk syukur mereka, mereka bekerja habis-habisan demi kepentingan Tuhan, ya. Ya, di antaranya ya menolong sesama, karena tidak bisa dipisahkan itu, ya. Untuk Tuhan pasti ada kaitan dengan berdampak bagi sesama. Ada kasih yang diwujud nyatakan kepada sesama. Tapi waktu Tuhan menyoroti atau menyinggung tentang jasa-jasa mereka, justru mereka bilang, bila mana? Bila mana engkau lapar dan kami beri makan. Bila mana engkau haus dan kami beri minum, dan seterusnya. Itu hanya mau menggambarkan bahwa orang-orang ini luar biasa. Makanya anak-anak Tuhan sejati, ya, Tuhan juga sudah ajar, kalau kamu sudah buat apa-apa selalu datang kan di kaki Tuhan dan berkata,
sesungguhnya kami hanya hamba-hamba tidak berguna yang harus melakukan apa yang ditugaskan kepada kami. Jadi dia tidak ada kemegahan tertentu, tidak ada sama sekali. Ya, saya percaya kok yang begini-begini ini pasti berproses ya. Tidak orangnya tidak langsung level dewasa seperti ini. Menurut saya ini dewasa luar biasa ya. Kemarin saya mengunjungi jemaat yang sedang mengalami duka bersama bapak-bapak, ya kan. Lalu saya bincang-bincang dengan mereka, saya share tentang kita ini akan ber-KKR, kita akan kunjungi gereja lain yang beda sinode dan lain sebagainya. Bahkan kita juga undang pendeta-pendeta yang sekalipun tidak satu sinode, tapi kita tahu dia hamba Tuhan. Ya, kita undang karena saya pribadi sudah sampai kepada tahap, saya lihat Tuhan buat, sampai kepada tahap tidak lagi cari nama atau cari apa ya, menonjolkan sinode dan lain sebagainya. Kalau orang lain lebih bagus dan dipakai Tuhan, kita dorong dia. Ya mungkin kayak kita begini juga ada waktu di mana Tuhan juga bilang stop, sudah cukup orang lain lagi. Ya, nah jadi sudah sampai level tidak perlu lagi lah mau dengar orang puji ini itu. Aduh, saya sudah tidak masuk. Tapi dulu masih mau. Dulu awal-awal bertobat tuh masih mau makan puji, penonjolan diri ya dan lain sebagainya. Tapi semakin ke sini Allah buat lebih dewasa, Allah buat lebih matang sehingga tidak ada lagi yang namanya self oriented ya, atau berorientasi pada diri lagi, mencari hormat, pujian, pengagungan, pengakuan, validasi dari orang-orang sekeliling. Saya sudah tidak lagi. Saya sudah lebih ke beritakan Injil saja, berharap orang bertobat, bisa kerjasama dengan gereja-gereja lain. Dan itu saya buktikan, selain saya mendoakan, saya berupaya untuk mengajak teman-teman. Walaupun saya tahu tidak semua, hanya orang-orang yang ditetapkan oleh Allah saja yang bisa bersahabat lalu kita bersama-sama menggarap pekerjaan Tuhan. Nah ini menarik. Jadi saudara-saudara, jadi saya kalau katakan orang Kristen asli itu jangan langsung serta-merta bilang mereka sudah suci dewasa dari awal. Tidak. Semua berproses. Nah kalau Kristen palsu dari awal sampai akhir tidak berubah-berubah. Makanya pada akhir zaman Yesus kembali. Seturut Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di sana kan jelas yang palsu-palsu itu datang. Lalu berseru-seru. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bikin mujizat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Padahal dalam ayat itu Matius 7, 21 sampai 23 Tuhan tidak tanya seperti Matius 25 tentang domba dan kambing itu. Tapi inilah kambing-kambing itu bahwa mereka juga ada di dalam gereja, tetapi mereka saudara-saudara tidak pernah bertobat dari awal sampai akhir ya. Tinggi hatinya, sombongnya, makan pujinya, bersinanya, ya tidak berubah-berubah. Kalau Kristen asli pasti ada perubahan, entah sedikit-sedikit atau bagaimana, pokoknya berubah. Tidak mungkin dia tidak mengalami perubahan apa-apa. Masa dari tahun ke tahun begitu terus, tidak mungkin. Kristen sejati pasti mengalami progres yang luar biasa ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu jemaat pendengar setia dimanapun Anda berada. Nah kita mesti periksa itu ya. Bahwa apakah kita mengalami itu atau tidak ya. Jadi keselamatan itu pasti ya. Lalu perubahan itu pasti. Begitu, ini paket lengkap. Jadi kalau ada orang mengaku selamat tidak berubah-ubah. Nah ini pengakuan omong kosong. Itu namanya iman di mulut dan di otak saja. Tidak sesuai standar Kristus. Ya, ada orang yang jenis ini toh. Dia mengaku Allah, mengenal Allah, tapi menyangkal Allah dengan perbuatan. Kristen asli tidak. Dia akan terus koreksi diri. Dia akan terus mengalami perubahan terus menerus. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Menarik bahwa kalau kita belajar tentang Allah mulai menghakimi di dalam rumah Allah, di dalam gereja. Saya mulai menyoroti dulu, penghakiman ini dimulai kepada kita. Nah, kepada kita di sini, kalau konteksnya kepada Kristen asli yang saya sebut tadi, maka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan menghakimi, tapi ada 3 hal yang tidak mungkin Allah lakukan kepada kita. Ya, yang pertama, Allah tidak mungkin membuang kita ke dalam neraka. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi betul Allah menghakimi di dalam rumah Allah. Tapi khusus bagi orang Kristen sejati, tidak mungkin Allah memasukkan kita ke dalam neraka, saudara-saudara. Ya. Makanya kalau saudara baca ini ayat yang kita soroti ya, di dalam ini 1 Petrus 4 ini di ayat 18 dia bilang, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apa pengertian hampir-hampir tidak diselamatkan? Artinya tetap selamat. Tapi memang ada pendisiplinan yang luar biasa yang Allah lakukan. Jadi apakah dia selamat? Pasti dia tetap selamat. Ya. Hampir-hampir tidak selamat, artinya selamat, tetapi memang sesuai dengan ayat 17-nya dia menghakimi. Ya, di dalam rumah Tuhan terlebih dahulu, ya. Sebagai orang percaya, memang saya sudah bilang tadi, tentu kita belum murni di sini ya. Nanti kita itu suci murni setelah yang pertama kalau kita meninggal, ya. Seturut Ibrani 12 ayat 23, roh kita disempurnakan. Nanti penghakiman akhir zaman secara universal, di mana Tuhan menghakimi semua manusia di hadapan semua malaikat. Ya, di sana baru pakai tubuh kemuliaan seturut Filipi 3 ayat 21. Nah, itu sudah sempurna. Kalau di sini belum sempurna. Sekalipun kita Kristen asli, kita masih bisa jatuh. Kita masih bisa berdosa. Kita masih bisa yang namanya fall in sin. Makanya perlu ada penghakiman dalam gereja. Tetapi sekali lagi, tidak mungkin penghakiman itu membawa orang ke dalam neraka. Saudara-saudara, itu tidak mungkin. Ya. Ada seorang Kristen, dia bincang-bincang dengan seorang ateis. Ateis itu tidak percaya adanya Allah. Ateis itu juga tidak percaya semua yang berkaitan dengan janji-janji Allah. Ya, seperti sorga, neraka, itu dia tidak percaya. Maka dalam obrolan si ateis ini dengan seorang Kristen, dia bilang, saya yakin neraka itu tidak ada. Neraka itu di bumi ini, dia bilang. Karena di bumi ini terlalu banyak penderitaan. Masalah sana sini, gempa bumi, apa segala macam. Ya, jadi dia bilang tidak mungkin ya bahwa neraka itu ada. Lalu kemudian orang Kristen itu menjawab dia, saudara-saudara, bahwa dia yakin bahwa ini bukan neraka. Bumi ini bukan neraka. Neraka itu ada. Lalu ateis itu bilang, kenapa kamu punya kepercayaan begitu? Lalu si Kristen ini bilang begini, kenapa ini bukan neraka? Karena kamu dan saya masih bisa minum air. Neraka itu tidak bisa. Minta air pun tidak bisa. Mungkin si Kristen ini tidak menjelaskan panjang lebar, tapi dia ingat peristiwa Lazarus dan orang kaya. Karena orang kaya itu setelah di neraka disiksa, lalu dia minta air kepada Bapak Abraham, suruh Lazarus tolong dulu 1 tetes. Abraham yang tidak bisa, tidak ada air di sini. Jadi kalau masih bisa minum air, itu bukan neraka. Yang kedua, si Kristen ini bilang sama ateis, saya yakin dunia ini bukan neraka. Kenapa? Karena saya masih menginjili kamu. Di neraka itu tidak ada penginjilan lagi. Mungkin merujuk kepada peristiwa Lazarus juga. Iya kan? Jadi dia kayak punya beban penginjilan. Aduh, saudara-saudara saya belum bertobat. Tidak bisa lagi kau mau menginjil itu di bumi. Jadi saudara, bumi ini kalau masih ada penginjilan, nah ini bukan neraka.
Tapi kalau sudah tolak Injil, nah siap-siap masuk neraka nanti. The real hell. Iya kan? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, kata orang Kristen ini. Ya. Ini bukan neraka. Kenapa? Karena di dunia ini masih ada orang Kristen. Di neraka tidak ada orang Kristen sejati di sana. Tentu Kristen yang dimaksud di sini adalah Kristen sejati. Ya. Kristen yang bertobat. Nah, jadi yang saya paling persoalkan yang ketiga, kekasih Allah. Bahwa di dalam neraka tidak ada Kristen sejati. Jadi sekalipun 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan penghakiman dimulai di dalam rumah Allah. Tetapi dengar baik Bapak Ibu jemaat terkasih. Allah tidak mungkin memasukkan kita ke dalam neraka. Kenapa? Karena Yesus sudah mengambil alih neraka itu bagi kita saat dia ada di Golgota. Barang siapa yang percaya kepadanya seturut Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-24. Orang itu sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Dan masih ada ayat-ayat senada seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak mungkin saudara-saudara. Allah tetap menghakimi tetapi dia tidak membuang kita ke neraka. Yang berikut, hal kedua yang tidak mungkin Allah lakukan ialah Tuhan itu tidak bisa benar-benar menghukum kita. Itu tidak bisa. Ya, ini saudara mesti percaya. Karena Roma pasal 8 ayatnya yang 1 itu mengatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi kalau Allah memulai menghakimi gereja itu bukan benar-benar menghukum. Itu lebih kepada sebuah koreksi ya yang Allah berikan kepada kita orang Kristen asli yang walaupun asli tapi belum sempurna. Walaupun asli tapi masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Nah, disitulah Allah memberikan ya kalau saya bilang cubitan-cubitan mesra, tempeleng-tempeleng cinta. Ya, dia menghukum tapi dengan cinta. Dan dia tidak bermaksud menghukum lalu menyengsarakan kita. Tidak. Tapi mengoreksi kita. Memperbaiki kita, saudara-saudara. Ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus ini perlu dipahami. Yang ketiga, bahwa dalam menghakimi orang Kristen sejati seturut 1 Petrus 4 ayat 17-18 itu, Tuhan itu tidak mungkin memberikan sesuatu yang nantinya akan betul-betul merugikan kita sebagai anak-anaknya. Tidak mungkin. Kenapa? Saudara tahu Roma 8 ayat 28 Tuhan bilang apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Suka, duka, berkat, teguran, cubitan, apapun itu. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka dari itu, saudara-saudara, kalau Tuhan itu sedang menghajar kita, anak-anak Tuhan, saudara yang sudah ikut Tuhan seringkali mendapatkan teguran-teguran toh. Kalau saya sering. Saya bersyukur kita belajar firman ini. Kalau tidak nanti kita tidak tahu lalu kita salah-salah bicara, ngomel, bersungut-sungut karena kita tidak paham, ya. Percayalah Allah tidak akan buang kita ke neraka. Percayalah Dia tidak benar-benar menghukum kita tapi hanya mengoreksi kita. Percayalah bahwa ketika Dia mengoreksi kita, Dia tidak akan membuat sesuatu yang merugikan kita, melainkan mendatangkan kebaikan bagi kita. Harus percaya itu, ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau Allah koreksi kita sekarang, Allah hakimi kita sekarang, itu hanya tujuannya supaya nanti kita itu tidak dihukum bersama-sama dengan orang-orang yang dihukum, ya. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 11 ayat 32 sebagai data pembanding, ya. 1 Korintus 11 ayat 32 dikatakan,
Tetapi kalau kita menerima hukuman, garis bawahi ayat itu ya. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi kita tidak mungkin dihukum. Nah, saudara, garis bawahi menerima hukuman ya. Menerima hukuman di situ dari terjemahan Inggris King James, dia pakai kalimat are judged. Itu artinya saudara-saudara dihakimi. Jadi Tuhan tidak benar-benar menghukum kita ya. Saudara kalau baca di dalam bagian yang lain, misalnya Ibrani 12 mulai ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, ini senada dengan 1 Petrus 4 ayat 17. Penghakiman dimulai kepada gereja, dan dalam gereja saya soroti lebih dahulu orang Kristen sejati. Ya, bahwa saudara anak toh, saya juga anak. Jadi kalau kita nakal-nakal, dihajar kita sedikit tidak apa-apa demi kebaikan. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Ya. Lalu di ayat 9 selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? 10. Sebab mereka, orang tua kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Bapa di sorga, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi ini memang untuk mengoreksi kita, Bapak Ibu terkasih ya. Mengoreksi kita punya mulut yang masih sudah bertobat, tapi kadang-kadang emosi, kata kotor keluar. Nanti Allah mainkan kita sedikit di situ ya. Kita yang lihat pelayanan berhasil lalu mulai omong tinggi-tinggi. Nah, nanti Tuhan proses kita punya pelayanan. Hati-hati. Orang Kristen asli masih mengalami itu, tapi demi kebaikan. Memang pada waktu Allah mendisiplin kita itu, Bapak Ibu jemaat, memang tidak enak ya. Tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Karena di ayat 11 mengatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita ya. Pastilah. Saudara, Tuhan kan bisa hajar nih macam-macam. Kesehatan, jangan main-main loh. Ekonomi, Tuhan bisa hajar. Makanya jangan kaget kalau ada anak-anak Tuhan sakit. Paulus itu ada duri dalam daging. Paulus itu dalam Galatia pasal 4 ayat 13 dan seterusnya. Dalam pelayanan sakit. Tapi Paulus tahu di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan sempurna. Paulus percaya duri dalam daging, sakit yang dia alami itu membuat dia lebih baik, lebih rendah hati, tidak sombong. Paulus loh. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan itu begitu memperlakukan kita. Lalu di ayat 11 lanjutannya dia bilang, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Enak sekali. Jadi saudara anak atau bukan? Kalau anak gampang saudara tidak dihajar. Tapi anak kandung, anak asli dia hajar kita. Kalau kita mulai lupa diri, ya nakal-nakal, kayak ancang-ancang mau kembali ke kehidupan lama. Nah di situ dia hajar kita. Ya, demi kebaikan kita. Nah tentu 3 hal ini saudara tidak berlaku bagi Kristen palsu. Kristen palsu yang tidak bertobat dan juga orang-orang di luar gereja itu pasti tidak selamat saudara-saudara. Makanya saudara lihat di ayat 17 yang kita bahas. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita orang-orang Kristen sejati. Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya. Jadi untuk penghakiman yang berikut itu yang pasti membuat orang masuk neraka, yaitu ialah bahwa
orang yang tidak pernah dengar Injil sama sekali, tetapi itu tidak mungkin selamat ya. Dan yang kedua, orang yang dengar Injil tapi tidak bertobat. Nah, ini banyak dalam gereja. Kalau orang yang tidak pernah dengar Injil, tidak mengerti Injil, atau hanya samar-samar lalu mengejek olok Injil, mereka pasti dihukum di neraka. 3 hal yang saya bilang tadi tentang kita Kristen asli, itu ditimpakan semua kepada mereka. Maksudnya kontrasnya ya. Kalau kita tidak masuk neraka, mereka masuk neraka. Ya, kita ditegur untuk mengoreksi. Kalau mereka tidak, Allah memang menghukum mereka. Orang fasik ditentukan untuk malapetaka, kata Amsal 16 ayat 4. Nah, maka dari itu, saudara-saudara, memang kita sekarang tidak tahu siapa Kristen asli, siapa bukan. Jadi siapapun Anda di luar sana, kalau Anda dengar khotbah ini, ya, saya hanya mau kasih tahu kalau masih ada kesempatan bertobat. Ya, kalau Anda bertobat dan ternyata Anda berubah ya seperti khotbah pagi ini, ketahuan Andalah orang-orang yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan seturut Efesus 1 ayat 4, 5, 6 dan 7. Tapi kalau ternyata Anda ini tolak firman Allah, Injil yang saya sampaikan, Anda pasti masuk neraka. Tidak bisa tidak. Andalah orang-orang dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan ya masih tertutup juga, maka tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa mereka? Mereka yang tidak percaya, dibutakan oleh ilah-ilah zaman di zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat kemuliaan Allah, melihat Injil, melihat Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi siapapun Anda, saya di dalam gereja sekarang, saya tidak tahu, tapi saya beritakan Injil kepada Anda. Bertobatlah, kembalilah kepada Kristus. Kalau tidak, saudara-saudara, neraka itu serius. Ya, seriusnya neraka itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kelihatan kalau saudara belajar ya, Yesus waktu mau ambil alih neraka itu di Taman Getsemani, dia berdoa sampai dia mengalami ketakutan sampai peluhnya menjadi seperti tetesan-tetesan darah. Kenapa demikian, saudara? Seorang teolog bernama William Hendriksen, dia mengatakan, mungkinkah Tuhan Yesus di sini di Getsemani melihat datangnya gelombang pasang atau tsunami murka Allah karena dosa kita? Renungkanlah saudara, kalau Yesus begitu ketakutan melihat murka Allah itu, bagaimana dengan Anda yang nanti kalau masuk neraka? Makanya Petrus menggambarkan, kalau kita saja hampir-hampir tidak selamat, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya Injil Allah, mereka yang fasik dan berdosa? Maka dari itu siapapun Anda, bertobatlah. Penggambaran lain dari murka Allah itu, saudara kalau baca di Wahyu pasal 6 ya, ayat 15 dan ayatnya yang ke-16, orang-orang itu lebih ingin ditimbun gunung daripada menghadapi murka Allah itu. Mendingan gunung runtuh dan menindih mereka sampai mati daripada murka Allah. Murka Allah jauh lebih mengerikan. Perhatikan ayat itu. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang gunung. Ya, di gunung. Lalu ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi Bapak Ibu terkasih, siapapun Anda di luar sana, ayo serahkan dirimu, bertobat. Ini waktu yang terbaik. Mungkin besok bukan waktumu lagi. Ya, serahkan diri, bertobat, dan Tuhan akan memperbaiki kita terus-menerus. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan pada waktu kita dipanggil oleh Allah, percayalah, di rumah Bapa banyak tempat. Satu tempat atas nama Anda yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa masuk surga tanpa Yesus. Siapapun Anda, termasuk Anda yang mungkin bukan Kristen, tetapi Anda mendengarkan khotbah ini, percayalah, Yesus Kristus satu-satunya jalan ke surga. Dia datang tidak bawa agama, Dia datang bawa jalan keselamatan.
Tuhan. Bahkan mereka yang beragama Kristen pun kalau tidak percaya Dia pasti masuk neraka. Maka dari itu jelas Yesus hanya bawa jalan keselamatan. Kami percaya bahwa agama Kristen pasti atas inisiatif Tuhan. Tapi sesungguhnya Yesus membawa jalan keselamatan, perubahan hidup, kehidupan kekal bagi semua yang percaya kepada Dia. Maukah Anda percaya pada Dia? Percayalah, Dia akan menerima engkau apa adanya, dan engkaulah orang-orang pilihan Allah. Sebab Yohanes pasal 6 ayat 37, Yesus sendiri berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dunia menolakmu, Yesus tidak menolakmu. Datanglah kepadanya, engkau pasti selamat. Shalom.